Kami dari kelompok 10 dari kelas A2 akan mempresentasikan arsitektur pasca Perang Dunia II dan gerakan pasca modern. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iwayan Koko Hikaru dengan 02. Yang kedua ada Iwayan Esa Putra Sentana dengan 090. Ada Ninyoman Tiara Ayu Valentina dengan 5-093. Dari materi ini, yang pertama ada pengertian arsitektur pasca Perang Dunia II, sejarah dan perkembangan arsitektur pasca Perang Dunia II, karakteristik arsitektur pasca Perang Dunia II, aliran arsitektur pasca Perang Dunia II, tokoh dan karya arsitektur pasca Perang Dunia II, pengertian gerakan pasca modern atau postmodern, ada sejarah dan perkembangan arsitektur pasca modern atau postmodern, ada ciri-ciri dan karakteristik arsitektur pasca modern atau postmodern, ada aliran arsitektur pasca modern atau postmodern, dan yang terakhir ada tokoh dan karya arsitektur pasca modern atau postmodern. Yang pertama ada pengertian arsitektur pasca Perang Dunia II. Pengertian arsitektur pasca Perang Dunia II, arsitektur pasca Perang Dunia II adalah arsitektur yang berkembang dari arsitektur modern, arsitektur industrial, dan dipengaruhi keadaan setelah atau pasca Perang Dunia II. Arsitektur pasca Perang Dunia II memiliki ciri khas tidak memiliki banyak ornamen dan hiasan lainnya. Pada masa arsitektur pasca Perang Dunia II, penggunaan ornamen dianggap sebagai suatu kejahatan dan klasisme baru yang pernah dipakai oleh kaum fasis dan Nazi menjadi simbol negatif dan perlu ditolak. Yang kedua ada sejarah perkembangan arsitektur pasca Perang Dunia II. Sejarah perkembangan arsitektur pasca Perang Dunia II ada perkembangan arsitektur modern. Arsitektur modern terus mengalami perkembangan dalam eranya, di mana perkembangan tersebut terbagi menjadi beberapa periode. Periode-periode yang ada dalam arsitektur ini adalah sebagai berikut. Periode 1, 1900 sampai 1929. Pada tahun 1990 sampai 1930, dunia arsitektur mengalami pertentangan mengenai perubahan aliran arsitektur, di mana arsitektur pra-modern mulai digantikan dengan arsitektur modern yang terlihat menonjol pada tahun 1917 atau setelah Perang Dunia I. Bangunan pada periode ini menganut konsep from follow function yang dikenal oleh harus sesuai dengan fungsi dari ruangan itu sendiri. Yang kedua ada periode 2, 1930 sampai 1939. Konsep universal style dari periode 1 mulai mengalami perubahan dengan adanya penyesuaian desain arsitektur yang menyesuaikan karakteristik tiap negara. Bahan material lokal mulai memaksimalkan sebagai tambahan desain bagi bangunan-bangunan, di mana desain ruangnya tetap tidak lepas dari asas-asas arsitektur modern. Tokoh-tokoh pada periode ini antara lain Arne Jacobsen, Oscar Niemeyer, dan Alvar Aalto. Yang ketiga ada periode 3, 1945 sampai 1958. Perang Dunia II 1941 sampai 1945 menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, menyebabkan faktor-faktor kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung-gedung menjadi latar belakang pada periode ini. Karena kerusakan akibat perang tersebut perlu dibangun kembali, maka usaha untuk mempercepat pembangunan. Konsekuensi dari pandangan tersebut antara lain ornamen dianggap sebagai suatu kejahatan dan klasisme baru yang pernah dipakai oleh kaum fasis dan Nazi menjadi simbol negatif dan
yang perlu ditolak. Dalam sejarah arsitekturnya, berakhir Perang Dunia II membawa perjalanan arsitektur dapat dibaca dari dua sisi yang saling berlawanan, yakni bagi mereka yang berpihak pada teknologi dan industrialisasi tahun 1950-an dikatakan sebagai titik puncak kejayaan arsitektur modern, di mana tahun 50-an disebut sebagai production atau produksi bahan bangunan oleh pabrik. Dalam hal ini, mereka menerapkan kecepatan dalam membangun atau fabrikasi komponen bangunan, efisien, ekonomis, dan rasional. Penekanannya pada rasionalitas bagi mereka yang menempatkan arsitektur sebagai karya yang estetik dan artistik, tahun 1950-an dilihat sebagai titik awal kemerosotan arsitektur modern. Yang ketiga ada karakteristik arsitektur pasca Perang Dunia II. Karakteristik arsitektur pasca Perang Dunia II. Pada ruang yang dirancang harus sesuai dengan fungsinya, dekat yang diproduksi dari industri, penggunaan kaca dengan bidang yang lebar. Yang ketiga adanya sistem cantilever untuk mendapatkan space yang lebih luas. Yang keempat ada arsitektur landscape mulai dikembangkan dengan menggunakan bahan, fungsi, sistem pencahayaan, bentuk massa yang dipengaruhi oleh keadaan iklim dan topografi. Yang kelima ada interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal. Yang keenam ada penggunaan konsep open plan, yaitu membagi dalam elemen-elemen struktur primer dan sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi di dalam bangunan. Yang terakhir ada pemakaian material bangunan yang diperlihatkan secara ekspos dan tidak diberi ornamen. Ada aliran yang berkembang pada fase 1 1949 sampai 1958. Aliran yang pertama ada aliran penyederhanaan bentuk atau minimalis. Aliran ini mengutamakan kesederhanaan dengan berusaha untuk mencapai efek yang kaya, bentuknya yang lurus-lurus hampir sama untuk berbagai jenis bangunan. Contohnya ada Crown Hall di kampus Institut Teknologi Illinois 1950 sampai 1956 di Amerika Serikat dengan arsiteknya Mies van der Rohe. Yang kedua ada aliran bentuk sesuai dengan fungsi dan bahan. Pada aliran ini, apabila pada sebuah bangunan yang perlu ditonjolkan akan dibuat menonjol sehingga ada variasi pada bentuk massanya. Aliran ini bentuknya lebih plastis dibandingkan aliran sebelumnya. Contohnya ada Sainat Salo Town Hall 1949 di Finlandia dengan arsiteknya Alvar Aalto. Materi selanjutnya akan Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu aliran yang berkembang pada fase 1 pada tahun 1949 sampai 1958. Aliran yang ketiga yaitu aliran pernyataan bentuk melalui struktur atau eksperimental struktur. Pada aliran ini memiliki bentuk yang terlahir dari permainan gaya-gaya struktural sehingga tercipta bangunan yang istimewa bentuknya dan berskala besar. Contohnya yaitu Terminal Bandara Internasional Dulles pada tahun 1958 sampai 1962 di Kankakee, Virginia. Arsiteknya yaitu Eero Saarinen. Aliran yang keempat yaitu aliran organik atau organic architecture. Pada aliran ini berusaha untuk menghubungkan alam dan lingkungan ke dalam pemecahan masalah arsitektural. Contoh karyanya yaitu Falling Water 1935 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Tokohnya Frank Lloyd Wright. Selanjutnya aliran yang kelima yaitu aliran perubahan sikap terhadap zaman yang lampau. Pada aliran ini menggunakan kembali langgam-langgam dari masa lalu yang sudah dipermodern dan disederhanakan. Contoh karyanya yaitu Education Building Wayne State University, yaitu dengan arsitek Minoru Yamasaki. Selanjutnya aliran yang berkembang
pada fase 2 pada tahun 1958 sampai 1966. Aliran yang pertama yaitu aliran brutalisme. Aliran brutalisme berasal dari beton brut atau beton telanjang yang dipakai oleh Le Corbusier pada bangunan unit de habitation di Marseilles. Bangunan yang dibuat dengan gaya seperti ini yaitu menggunakan bahan bangunan yang kasar, seperti beton ekspos, batu bata kasar, dan bahan lainnya sejenis termasuk dalam aliran ini. Brutalisme mengalami dua fase, yaitu fase yang pertama, brutalisme dalam artian sempit dalam lingkungan Smithsonian lebih mementingkan etika daripada estetika. Yang kedua, internasional brutalisme. Di sini lebih bertujuan pada estetika. Brutalisme memulai suatu perancangan dari kumpulan ruang yang kecil dan terpisah serta dihubungkan dengan elemen fungsional yang bebas dan dengan indah dikembangkan ketika bergabung bersama. Bentuk keseluruhan dari bangunan merupakan faktor yang menentukan, tetapi bagian-bagian individual dinyatakan dengan tegas dan teliti. Tokohnya yaitu Le Corbusier, Paul Rudolph, Michael Kahlmann, Eero Saarinen, Kenzo Teng, dan Stubin. Karyanya yaitu unit de habitation di Marseilles dengan arsitek Le Corbusier. Selanjutnya aliran yang kedua yaitu formalisme. Pada aliran ini, perancangan bangunan didasarkan dari segi estetika yang lebih menonjolkan bentuk bangunan. Penampilan dipengaruhi oleh faktor emosi dan perasaan dari arsitek. Fungsi di nomor 2. Bentuk luar tidak sesuai dengan fungsinya. Slogan "Form follow function" dirubah menjadi "Form evokes function" atau bentuk menciptakan fungsi. Bentuk adalah merupakan titik tolak perancangan. Formalisme dipengaruhi aliran lainnya, yaitu formalisme versus brutalisme, yaitu bertitik tolak pemikiran yang sama, yaitu technical excellence, kekuatan teknik sebagai suatu cara untuk mencapai keindahan ideal. Selanjutnya, formalisme versus neohistorisme, yang diterapkan bentuk-bentuk masa lampau yang tujuannya untuk mencapai estetika, peletakan masa simetris, ada plaza di tengah, dan penyusunan ruangnya sama dengan masa abad 19. Paham dan aliran yang berkembang pada arsitektur modern memang banyak, namun perbedaannya sangat tipis dan sering perbedaan ini lebih banyak disebabkan oleh penekanan permasalahan yang berbeda, sedangkan inti permasalahannya sama, yaitu ingin menciptakan arsitektur yang efisien. Contoh karyanya yaitu First Unitarian Church of Rochester dengan arsitek Louis Kahn. Selanjutnya ada tokoh dan karya arsitektur pasca Perang Dunia II. Yang pertama ada tokoh Paul Rudolph. Paul Marvin Rudolph adalah seorang arsitek Amerika dan ketua Departemen Arsitektur Universitas Yale. Selama 6 tahun dikenal karena penggunaan beton bertulang dan denah lantai yang rumit. Memiliki karya yaitu Haley Guest House. Haley Guest House atau dijuluki Cocoon House adalah pondok tamu kecil yang terletak di Siesta Key, Florida. Awalnya dibangun untuk bapak dan ibu W.R. Haley. Bangunan ini dirancang pada tahun 1948 oleh Paul Rudolph dan Ralph Twitchell selama kemitraan 5 tahun mereka yang memicu gerakan arsitektur modern di Florida. Sekolah arsitektur Sarasota, bentuk yang radikal menampilkan atap katenari terbalik merupakan eksperimen dalam struktur dan teknologi. Ini dianggap sebagai salah satu karya arsitektur terpenting abad ke-20. Selanjutnya yaitu tokoh Bruno Taut. Bruno Julius Florian Taut adalah seorang arsitek Jerman terkenal, perencana kota dan penulis warisan Prusia Lithuania. Dia aktif selama periode Weimar dan dikenal karena karya teoritisnya serta desain bangunannya. Dengan memiliki karya itu Hofes-Sensiedlung. Hofes-Sensiedlung adalah perumahan di Berlin dibangun pada tahun 1925 sampai 1933. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Bruno Taut, kepala perencanaan kota, dan koarsitek Martin Wagner, arsitek Taman Liberec, dan direktur Taman Nicole Ottokar Wegeler. Pada tahun 1986, ensemble ditempatkan di bawah perlindungan warisan Jerman. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya yaitu pengertian arsitektur postmodern. Next. Pengertian arsitektur postmodern. Adapun pengertian arsitektur postmodern menurut para ahli, yang pertama ada menurut Charles James
Arsitektur postmodern yaitu sebuah arsitektur yang berintikan double coding yang mengombinasikan teknik-teknik modern dengan sesuatu yang lain, biasanya bangunan tradisional, agar arsitektur mampu berkomunikasi dengan publik yang peduli atau dengan para arsitektur lain. Berikutnya, menurut Frank O. Gehry, 1991, postmodern merupakan suatu perpaduan antara arsitektur modern dengan arsitektur tradisional yang memiliki ciri ganda dan lebih berorientasi serta menerjemahkan makna secara pribadi yang berupa teknologi, bahan bangunan, kebudayaan, tatanan masyarakat, tingkat sosial, nilai historis, langgam bangunan, serta lingkungan sebagai salah satu bagian penting dari arsitektur. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa arsitektur postmodern adalah campuran dan turunan elemen-elemen yang saling bertentangan, seperti gaya historis dan kontemporer dan campuran antara seni tinggi dan budaya populer. Arsitektur postmodern membebaskan perancang menuangkan apa yang ada dan dirasa benar olehnya. Bentuk bangunan berhak dibebaskan dan sepenuhnya diserahkan pada arsitek lokal untuk berekspresi dan berkreasi atas bentuk dan isi bangunan pada titik kedaerahan mereka berpijak. Kedaerahan yang dimaksud berkaitan dengan budaya, iklim, dan teknologi pada masanya. Next. Berikutnya ada sejarah dan perkembangan arsitektur postmodern. Next. Sejarah arsitektur postmodern. Pada tahun antara 1960 dan 1970, gerakan arsitektur modern atau modern movement binarnya mulai memudar. Bisa dikatakan arsitektur modern menjelang ajalnya. Setelah sempat bertahan selama 3 generasi dengan melalui perkembangannya, yaitu early modernism, high modernism, dan late modernism, periode arsitektur modern berakhir bersamaan dengan dirobohkannya sebuah bangunan Pruitt-Igoe housing di St. Louis, negara bagian Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 15 Juli tahun 1972. Sebuah gedung perumahan berlantai 11 pada sebuah proyek perumahan publik. Suatu krisis ghetto, kulit hitam telah dihancurkan bukan oleh kelompok kaum teroris ataupun orang kulit hitam yang frustasi, tetapi oleh Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota, pemerintah Amerika Serikat. Menjadi sebuah ironi yang sedemikian besar di abad itu karena sesungguhnya Pruitt-Igoe merupakan sebuah bangunan yang sempat dibangun berdasarkan ide besar CIM, Congress International The Architect Modern, yang telah memenangkan penghargaan dari The American Institute of Architects (AIA). Next. Karena dengan kegagalan bangunan tersebut seakan menjadi sebuah pembuktian bahwa filosofi dan teori arsitektur modern memang sudah tidak relevan lagi berdasarkan tuntutan perubahan zaman. Sebenarnya postmodern sendiri hanyalah merupakan reaksi antitesis dari modernisme yang sudah sangat lama berlangsung. Irving Howe menggambarkan the radical breakdown of modernism. Jadi di antara modern dan postmodern tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan hubungan berkelanjutan. Postmodern adalah suatu usaha untuk berusaha memperbaiki dan mencari sebab dari kejenuhan tersebut. Tetapi banyak informasi yang ingin disampaikan mengakibatkan timbulnya elektisisme yang semakin kompleks. Elektisisme yang timbul dalam postmodern disebabkan adanya keinginan yang besar untuk memadukan berbagai unsur, terutama memadukan antara yang tradisional dengan yang non-tradisional. Next. Berikutnya ada ciri-ciri dan karakteristik arsitektur postmodern. Next. Ciri-ciri arsitektur postmodern. Untuk lebih memperjelas pengertian arsitektur postmodern, Charles Jencks membagi ciri-ciri arsitektur postmodern berdasarkan ideologi, konsep desain, metode desain pendukung, dan desain idea. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ideologikal atau ideologi. Menurut Jencks, Kroka dan Klotz secara eksplisit mencatatkan bahwa ideologi postmodernisme adalah pluralisme. Secara filosofis, pluralisme berarti perang terhadap semua bentuk totalitas, menghargai perbedaan, diversity, dan keragaman, multiplicity, termasuk di dalamnya lokalitas, regional, dan keunikan. Next. Yang kedua yaitu ada konsep desain.
Yang pertama, representasi merupakan konsep arsitektur postmodern yang sangat penting. Konsep ini berasal dari pemikiran Claus yang menggunakan istilah fiksian untuk menyatakan penciptaan imajinasi dalam arsitektur. Arsitektur didefinisikan sebagai representasi dari sesuatu yang lain, meluas menuju bahasa di mana metafor arsitektur menjadi lazim. Yang kedua ada Booth and Hybrid. Booth and adalah konsep Venturi yang esensinya mencampur oposisi biner ke dalam suatu kesatuan menjadi suatu identitas baru. Sedangkan hybrid adalah metode untuk menciptakan sesuatu dengan pola-pola lama atau sejarah, namun dengan bahan dan teknik baru. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah ciri konsep desain seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Lanjutkan nomor 3, konseptual arsitektur postmodern adalah arsitek yang kontekstual, respond to local context dan kontekstual urbanism. Jacques menyatakan bahwa arsitek postmodern mengklaim bangunan berakar pada tempat atau place dalam rangka menciptakan keragaman bahasa arsitektur. Postmodern menghargai keunikan lokalitas setiap tempat, respect to local uniqueness. Keunikan lokalitas meliputi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat, termasuk sejarah dan yang dimiliki. Untuk nomor 4, menghargai memori dan sejarah. Kurokawa tahun 1991 menyatakan bahwa arsitektur postmodern, memori dan sejarah masa lalu. Di pihak lain, Charles Jeans menyatakan bahwa arsitek postmodern mengklaim bangunan berakar pada sejarah atau cenderung menengok kembali kepada sejarah. Next. Oke. Selanjutnya ada metode desain pendukung. Yang pertama ada penggunaan ornamen dan dekorasi. Arsitektur postmodern menerima kehadiran ornamen dan dekorasi. Hal ini disepakati oleh semua teoretikus, mulai dari Jens, Klotz, Kurokawa, dan Venturi. Ornamen adalah hiasan yang ditempelkan pada ornamen struktural, sedangkan dekorasi adalah hiasan yang diletakkan pada elemen non-struktural. Yang kedua ada improvisasi. Metode improvisasi bertujuan membantu mencapai kekayaan makna dengan cara ketidaksempurnaan dan ketidakselesaian, baik yang direncanakan atau tidak, termasuk di dalam metode desain pleasure dan enjoyment, yaitu cara mendesain elemen-elemen arsitektur yang bersifat main-main dan sekedar bersenang-senang. Yang ketiga ada kaya warna atau polikromi. Arsitektur modern cenderung menggunakan warna putih, abu-abu, atau perak atau monokromi. Selain itu, setiap warna dapat memiliki nilai simbolis yang khas di berbagai tempat di muka bumi. Next. Selanjutnya ada desain ideas atau ide-ide desain. Ide-ide desain adalah suatu gagasan perancangan. Pengertian ide-ide desain dalam arsitektur postmodern yaitu gagasan perancangan yang mendasari arsitektur postmodern. Yang pertama ada kontekstual urbanism. Selanjutnya ada functional mixing, Menardis dan Barquis. Alphetorical means co-space and extension, street building, ambiguity, trend to asymmetrical symmetry, dan collage atau collision. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri arsitektur postmodern. Sedangkan di sisi lain, menurut salah satu tokoh arsitektur Indonesia, Budi Sukada, pada tahun 1988, arsitektur postmodern memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat populer, membangkitkan kembali historik, memiliki konteks urban, menerapkan kembali teknik ornamentasi,
bersifat representasi, memiliki wujud metaforik, hasil dari partisipasi, mencerminkan inspirasi umum, dan memiliki sifat plural. Next. Selanjutnya ada karakteristik arsitektur postmodern. Adapun karakteristik karakteristik arsitektur postmodern berdasarkan ciri-ciri arsitektur postmodern tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berkreasi dan dengan bentuk atau elemen-elemen desain yang kontras. Yang kedua, ada penggabungan antara arsitektur modern dan tradisional. Yang ketiga, ada pemanfaatan elemen dekoratif atau tetap minimalis. Yang keempat, ada penggunaan warna-warna yang cerah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ke aliran arsitektur postmodern. Next. Aliran arsitektur yang pertama yaitu modern historicism. Aliran ini menurut Zheng merupakan pemunculan arsitektur postmodern yang paling awal. Arsitektur postmodern historicism ini ingin tetap menampilkan komponen-komponen bangunan yang berasal dari komponen arsitektur klasik. Sebagai contoh adalah perancangan bangunan yang proporsi tatanan klasik. Ada juga yang secara berani menempelkan komponen klasik pada bangunan modern yang dibuat. Contohnya bangunan Louvre Museum oleh Yang Mingpei. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur historicism ditemukan pada bentuk utama yang mengambil nilai sejarah dari bentuk piramid di Mesir. Sesuai dengan ciri khasnya, bangunan bergaya historicism yang mengambil bentuk utuh dari arsitektur lama, yang kemudian diterapkan pada arsitektur modern dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, arsitektur postmodern strike revivalism. Langgam-langgam arsitektur yang sudah mendarah daging di masyarakat sehingga sulit untuk menghilangkannya. Sebagai contoh adanya langgam gotik yang bisa bertahan berabad-abad sampai sekarang. Menurut Jens, perancangan yang terdapat pada aliran ini biasanya menunjukkan tingkat estetik yang cukup tinggi. Contohnya bangunan New Gurnah Village, Mosque Hassan Fatih. Bangunan ini memiliki gaya desain bangunan dengan sifat monumental. Bangunan didesain dengan gaya ini memiliki ciri khas berupa garis-garis tajam simetris. Arsitektur postmodern neo-vernacularism. Perancangan berusaha menampilkan padanya supaya tampak seperti sekelompok bangunan vernakular. Dengan demikian, penekanannya adalah pada penampilan visualnya dari yang paling rumit sampai yang paling sederhana. Apapun penampilannya, yang selalu kelihatan adalah adanya atap miring, outline bangunan yang mengidentikan diri sebagai lingkungan vernakular, dan pemakaian bahan-bahan bangunan yang alami. Contoh bangunannya Asakusa Tourist Information Center Kogo-kuma. Asakusa Tourist Information Center merupakan karya Kengo Kuma yang merupakan sayembara dari tourism hotspot yang diikuti oleh 300 peserta. Bangunan ini terletak di seberang kuil Shinto di Jepang, kuil Kinruzan Sensoji, yang merupakan objek wisata utama di Asakusa, Tokyo. Asakusa terkenal sebagai kota dengan atmosfer shitamachi yang kental. Kuil Sensoji terkenal dengan lampion berukuran besar yang diletakkan pada gerbang Kaminari. Next. Selanjutnya, arsitektur postmodern kontekstualisme. Pada arsitektur postmodern kontekstualisme, konsep gaya bangunan mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan. Artinya, desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tercipta bangunan yang selaras dengan lingkungannya. Nama lain aliran kontekstualisme yaitu ramah lingkungan. Tokoh arsitektur postmodern kontekstualisme diantaranya James Stirling, Lucien Corley, dan Leon Crier. Contoh bangunannya Leicester University Engineering Building. Gedung ini merupakan hasil karya arsitek James Stirling dan James Gowan yang dibangun pada tahun 1959 sampai mengkombinasikan bentuk-bentuk geometri dalam penyusunan masa bangunannya. Selanjutnya, arsitektur postmodern metamorf dan metafisikal. Gaya bangunan arsitektur postmodern metafor dan metafisikal biasanya menarik, unik, dan filosofis.
Karya tersebut merupakan ungkapan metafora dan metafisika atau spiritual dari arsitek yang diungkapkan secara eksplisit dan implisit. Biasanya ada cerita filosofis di balik bangunan dalam aliran arsitektur postmodern yang satu ini. Minoru Takeyama, Antonio Gui, dan Stanley Kligerman adalah tokoh arsitek dalam aliran tersebut. Contoh bangunannya Casa Batlló. Casa Batlló adalah salah satu keajaiban Barcelona dan salah satu mahakarya Antoni Gaudi. Eksterior pada bangunan dirancang dengan indah dengan mosaik kaca dan keramik. Lantai dasar bangunan ini sama-sama menarik. Dekorasinya yang luar biasa, jendela berbentuk oval yang asimetris dan karya batu yang terpahat. Lainnya arsitektur postmodern space. Aliran ini memperlihatkan proses pembentukan ruang dengan cara mengkomposisikan sejumlah komponen bangunan. Fokus dalam proses tersebut yaitu merancang interpretasi ruang spesial di mana ada dua atau lebih ruang yang bertemu. Dengan begitu, ruang lebih dari sekedar ruang abstrak sehingga hadir keanekaragaman yang memberi kejutan dan kesan tertentu saat ditempati tokoh arsitek dalam aliran ini, yaitu Robert Stern, Charles Moore, Kohn, Pedersen Fox, dan Peter Eisenman. Contoh bangunannya pusat studio dan laboratorium Kuil Internasional di Lincoln, Nebraska. Menggunakan fasad panel kaca melengkung yang tampak dijahit menjadi pola grafis. Next. Selanjutnya, tokoh dan karya arsitektur postmodern. Next. Tokoh yang pertama yaitu Michael Graves dengan karya Gedung Portland. Gedung Portland adalah gedung perkantoran kota di Portland, Oregon yang menimbulkan sensasi karena penggunaan warna, bahan permukaan, dan dekorasi dekoratif yang unik ketika dibuka pada tahun 1982. Memiliki fasad unik yang menentang gedung perkantoran pada umumnya sehingga bangunan ini terlihat lebih bebas berekspresi. Selanjutnya yaitu tokoh Robert Venturi dengan karyanya Pana Venturi House. Pana Venturi House ini berada di Chestnut Hill, Philadelphia. Selesai dibangun pada tahun 1964 oleh arsitek Robert Venturi. Dibuat untuk ibu dengan tidak biasa. Selanjutnya ada Frank Gehry, karya Walt Disney Concert Hall. Berdiri di tahun 2003, Disney Concert Hall menampilkan eksterior baja tahan karat yang mengalir dengan banyak lapisan yang tumpang tindih, bersinar indah dengan pantulan dari sinar matahari. Gehry menggambarkannya sebagai kemiripan dengan sejenis bunga berlapis-lapis dengan bentuk yang bebas. Tokoh selanjutnya, Renzo Piano dan Richard Roger. Karya Pompidou Center, didirikan pada Paris di tengah kekacauan dan kontroversi. Pompidou Center sekarang menjadi salah satu atraksi utama di kota, didesain oleh arsitek Renzo Piano dan Richard Roger. Museum kontemporer ini adalah bangunan postmodern di mana elemen fungsional seperti pipa dan elevator dipindahkan dengan jelas keluar, menyisakan ruang seluas mungkin sebagai seni. Next. Kesimpulan. Arsitektur pasca Perang Dunia II. Arsitektur setelah Perang Dunia II banyak berubah, terutama dari arsitektur industrial menjadi arsitektur modern yang lebih minimalis. Dengan perkembangan industri yang cepat, membuat arsitektur modern memiliki desain dan ini menyebabkan arsitektur pasca Perang Dunia II memiliki sedikit ornamen dan hiasan dan lebih didominasi dengan penggunaan kaca dan baja. Selanjutnya, arsitektur postmodern. Arsitektur modern berakhir bersamaan dengan dirobohkannya bangunan Fruit Log Housing pada tahun 1972 oleh Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota, Pemerintah Amerika Serikat. Kegagalan bangunan tersebut seakan menjadi sebuah pembuktian bahwa filosofi dan teori arsitektur modern memang sudah tidak relevan lagi berdasarkan tuntutan perubahan zaman. Postmodern adalah salah satu usaha untuk sebab dari kejenuhan tersebut, tetapi banyaknya informasi yang ingin disampaikan mengakibatkan timbulnya
elektisisme yang semakin kompleks. Elektisisme yang timbul dalam postmodern disebabkan adanya keinginan yang besar untuk memadukan berbagai unsur, terutama memadukan antara yang tradisional dengan yang non-tradisional. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.